Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga sahabat-sahabat semua selalu dilimpahi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Ya, siang hari ini saya ingin berbagi ya. Dengan cara ini atau dengan bahan ini, maka rumput tidak akan pernah tumbuh di lahan kebun apapun ya, terutama kalau saya memang pengembangan di alpukat, jadi ini sebagai alas ya. Nah, ini memang kalau kita hitung biayanya memang di awal itu memang ya agak mahal lah. Tapi dibanding dengan cara-cara yang konvensional, kita semprot pakai obat rumput, atau kita besek istilah Jawanya ya, atau kita cangkul-cangkul itu kalau kita kalkulasi dengan hitungan pembagian per tahun sangat lebih murah ya, sangat lebih ramah lingkungan ya. Kita pakai upaya ini karena diakui atau tidak ya, urusan rumput itu menjadi masalah tersendiri ketika kita berkebun ya. Jadi ini pengalaman yang ingin saya bagikan, bahwa dengan cara ini alpukat ya pasti tidak akan pernah terganggu pertumbuhannya oleh rerumputan ya. Nah, itu penting karena diakui atau tidak ya, dirasakan atau tidak ya, bahwa kenyataan rumput itu memang ya mengganggu pada proses pertumbuhan pohon alpukat itu ya. Jadi rumput itu menurut pengalaman saya itu bisa menjadi tempat ya, tempat dimana hewan-hewan pengganggu seperti pengganggu daun atau batang itu, ketika kita menyemprotkan fungisida atau pestisida ke daun, itu biasanya mereka itu lari ke rerumputan itu. Makanya saya sarankan kepada sahabat semua, kalau melakukan penyemprotan itu, kalau memang di bawahnya terdapat rumput liar, itu hendaknya atau sekiranya itu juga disemprot ya, karena ya itu tadi, rumput menjadi salah satu tempat ya berdiamnya atau bersembunyinya kutu daun atau kutu pengerat batang itu ya, itu dapat bersembunyi di sekitaran rumput yang tumbuh dengan liar. Nah, makanya dengan cara ini insya Allah ya, pertumbuhan alpukat juga akan bagus, dan tentunya ini akan kelihatan sangat bersih ya di bawah-bawah ini ya. Makanya ini juga menjadi satu ide untuk sahabat-sahabat semua yang mau mengembangkan untuk tabula pot ya. Jadi di bawah kita letakkan ini semacam terpal, tapi ini khusus ya. Jadi ini bukan terpal terpal biasa itu ya. Jadi ini memang didesain khusus. Jadi ini terpal ini berpori ya. Jadi ini berpori. Jadi ketika ada luapan air hujan atau air yang dari tetesan drip ini turun yang ke bawah itu ya, itu bisa langsung meresap ke bawah. Sementara yang jelas ini rumput tidak akan mampu menembus ini ya, menembus inilah. Jadi kita hitung-hitungan saja itu, kalau rumput setidaknya kalau kita tidak pakai alas ini ya, itu biasanya kalau musim penghujan itu rumput itu 2 bulan nggak nyampe itu sudah tumbuh kembali ketika kita melakukan penyemprotan ya.
Nah, tapi dengan cara ini pasti ya sangat kelihatan ya bersih ya, kelihatan bersih. Terus ya kalau ini untuk arah-arah wisata atau yang sejenisnya ini memang sangat cocok sekali, karena ya orang kan pasti suka sama yang bersih kan ya. Jadi ini lebih merupakan daya tarik tersendiri, dan tentunya otomatis alpukat itu pertumbuhannya akan bagus ya, karena tidak terganggu oleh rumput-rumput yang liar itu. Nah, ini mungkin ya, kalau ini semua menggunakan sistemnya sudah nggak konvensional lagi ya, makanya ini proses yang berkesinambungan ya antara proses irigasi yang kita lakukan menggunakan sistem drip ini ya. Semua ini sudah semi ya, saya katakan ini masih semi otomatis. Kalau benar-benar otomatis itu semua berjalan berdasarkan hitung-hitungan yang ya semua pakai elektrik lah ya. Tapi ini masih semi saya katakan. Jadi ini kan masih ada ada campur tangan manusia gitu Mas Yan. Jadi kita masih membuka stop run agar dapat mengaliri alpukat ini mau saat kita memberikan air atau memberikan pupuk ya, itu kan masih butuh percampuran tangan manusia. Itu makanya saya katakan ini masih semi otomatis. Jadi kita padukan ya, yang di bawah ini sudah tidak mengurusi rumput secara konvensional, dan di atasnya kita sudah melakukan atau menggunakan sistem drip ini ya. Jadi memang sekali lagi mungkin saya berbagi dengan sistem drip ini juga, ini kan ini jadi pertumbuhan bisa dikatakan bisa serempak sekali ya, gitu ya. Jadi nggak ada yang lebih, nggak ada yang kurang, jadi semua dihitung rata ya. Nah, drip ini dari ujung sini ya sampai ujung yang paling sana itu tetesan airnya per menitnya berapa mililiter itu sudah ketemu. Jadi kalau menggunakan semi otomatis ini memang bisa dilihat ya, ini pertumbuhannya serempak ya. Ini hampir 2 meteran semua, ada jenis aligator, ada Miki, ada Subang, ada Yamagata ya. Nah, kalau di sini memang ini susulan ya. Ini adiknya ini juga masih mulai ditata ya, berjalan sebulanan, jadi belum kelihatan. Kalau ini sudah ditata sekitar 2 bulanan, jadi sudah kelihatan pertumbuhannya bisa serempak ya. Bisa dilihat ini memang ini satu satu hal yang kebetulan saya ambil untuk menyeragamkan antara bawah dan atas ini agar sama-sama semi otomatis dan kelihatan sangat bersih ya. Bersih, kita sudah nggak berpikir lagi tentang penyemprotan lah atau pencangkulan pada area-area di kebun ya. Nah, ini kebun bibit kan, ini saya arahkan nanti, memang saya persiapkan nanti di akhir tahun ini, umurnya sudah 2 tahun ya rata-rata. Ini yang tinggi 2 meter ini sudah 2 tahunan, jadi Insya Allah ya sebelum akhir tahun ini pasti sudah ada yang mulai belajar berbuah ya, berbunga dan berbuah. Itu memang ini saya arahkan nanti untuk dijual ke tahap itu, tahap dimana nanti kalau sudah siap untuk buah. Kalau sebetulnya ini secara batang, secara umur ya, ini memang sudah sangat siap untuk diarahkan dalam sesi pembuahan. Untuk itu memang kita persiapkan dari awal ya, mulai nutrisi ya, pengairan, itu semua kita lakukan secara semi otomatis. Harapannya memang nanti juga bisa menghasilkan sesuatu yang kompak, yang serempak ya, antara satu batang dengan yang batang yang lain. Memang pengalaman saya bagaimanapun yang secara konvensional itu kalau kita mengocor, memupuk secara konvensional pakai selang itu memang ada yang lebih, ada yang kurang. Yang kelebihan itu masalah, yang kurang juga masalah. Nah, menghitung menentukan itu kan repot kalau kita pakai konvensional. Itu makanya
mau tidak suka memang biayanya mahal, tapi untuk hasil yang baik, yang bagus, bagi saya ini enggak masalah ya. Mungkin itu siang hari ini apa yang saya bisa bagi pada sahabat-sahabat semua untuk mengisi waktu, mengisi video juga ya. Jadi dengan metode ini maka rumput tidak akan pernah tumbuh dan tentu tidak akan mengganggu proses pertumbuhan pohon yang utama. Mungkin ini bisa menjadi referensi sahabat-sahabat semua. Semoga sahabat-sahabat semua menjadi ya pekebun yang handal. Kita hari ini jangan bicara petani itu ya begitu saja. Insya Allah kalau kita mau serius itu akan memberi hasil yang melimpah di luar dugaan yang kita harapkan. Kuncinya ya keseriusan itu ya. Mungkin demikian apa yang bisa saya bagi pada sahabat-sahabat semua. Semoga sahabat-sahabat semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu dilimpahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.